Kita ada waktu sebentar untuk tanya jawab. Mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana kita mengerti tujuan hidup kita gitu. Itu aja agar kita mungkin bisa mendisiplin diri bagaimana. Iya. Saudara jangan lari ke gunung untuk puasa cari tujuan hidup, nanti ketemu nyamuk kamu di sana. Jawabannya adalah yakinkan dirimu Tuhan itu nggak pernah iseng. Kok nggak ada yang ngamen? Saya percaya papa kita nggak pernah iseng. Jadi ketika kita dilahirkan, itu papa nggak lihat begini, ada seonggok tanah liat, coba apa enaknya ya? Terus dia duduk, terus bunder-bunderin, jadi kepala, jadi hidung, terus enggak. Setiap kita dilahirkan, itu dengan satu tujuan hidup, dengan satu purpose yang jelas. Katakan apa? Nah, kalau kita semuanya sadar bahwa kita nggak ada lahir karena kebetulan, bahkan kemarin malam saya berkata kepada seseorang, dia dijamah Tuhan luar biasa. Dia umur 42 tahun, dokter terkenal. Lama dia berdoa untuk jodoh, nggak dapat. Saya berdoa, saya berkata begini, itu dijamah Tuhan. Saya berkata, Pak, seandainya pun ada anak yang lahir karena hasil perkosaan, dengarin, maka anak itu pun lahir punya purpose dari surga, walaupun dia hasil perkosaan. Itulah Tuhan kita. Jadi setiap kita pasti punya tujuan hidup. Nah, masalahnya kenapa kita nggak tahu sampai hari ini? Karena itu tadi, kita memilih jalan kita sendiri. Kenapa kita kalau memilih jalan kita sendiri kita nggak bisa tahu tujuan hidup kita? Jawabannya karena Tuhan nggak mau ribut dengan kita. Karena dia lebih pintar dari kita. Gobloknya Tuhan kalau ribut dengan orang goblok. Maka itu kalau dia tahu kita memilih jalan kita sendiri, Tuhan akan diam. Dia nggak akan tunjukkan jalannya kepada kita. Ya sudah, karena kamu milih sendiri kok. Kalau kita menyerah, dia akan tunjukkan jalan itu. Itu saja. Jadi jawabannya cuma dua. Satu, Tuhan sudah punya tujuan hidup sejak kita belum lahir. Kedua, serahkan. Jangan milih sendiri. Biar Papa yang tunjukkan. Amin. Yang lain? Ya. Begini Pak, ada yang mau saya tanyakan. Selama ini saya kurang disiplin dalam perkataan. Apakah saya harus mulai disiplin dari awal atau gimana gitu? Ya. Selama ini banyak kata-kata kotor ya keluar dari saya tentang inilah, itulah, kadang-kadang mencela orang seenaknya aja gitu. Ya itu aja pertanyaan saya Pak. Puasa yang paling bagus itu puasa ngomong. Puasa bicara. Saudara, puasa makan itu jauh lebih gampang. Puasa bicara itu susah. Maka kalau saudari jujur hari ini, mendisiplin diri, mulai hari ini, jangan banyak ngomong kalau nggak penting. Tahan diri betul-betul. Coba aja ya saudara, setengah jam. Ini waktu bangun, bukan waktu tidur. Jangan ngomong kalau tidur, sudah pasti diam sendiri. Celaka kalau tidur ngomong kamu. Nah, selama kita masih bangun gini, belajar coba setengah jam diam. Itu susahnya luar biasa. Apalagi di tengah orang rame, nggak ngomong bagaimana. Jadi belajar puasa bicara, melatih diri kita. Yang kedua, isi hati dengan firman. Hidup ini seperti cangkir, ya. Nah, hati kita isinya apa? Kalau digoyang cangkir itu, saudara, kalau kita punya cangkir atau gelas isinya air sirup, nggak mungkin itu tumpah air teh. Begitu digoyang, sedikit maupun banyak, yang keluar pasti air sirup. Sama. Kenapa mulut kita kotor? Karena isi hati kita kotor. Kalau kita rajin isi firman, yang keluar pasti firman. Itu saja, dua cara itu. Oke, yang lain? Pak, tadi sambungan yang luka batin pada anak. Ya. Saya punya anak dua, satu perempuan yang udah besar, udah kuliah. Nah, satu laki. Nah, yang laki ini Pak, kalau kita udah umur 11 tahun, kalau kita suruh belajar dari kecil, dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh, saya bimbing terus tuh belajar sekolahnya. Kalau kita ngomong gitu, dia bukan bandel. Cuman dia bilang, iya, belajar ya, iya, belajar ya, iya, nanti saya ngintip gitu. Toto dia lagi santai aja gitu. Jadi cuek gitu Pak, generasi cuek, sampai sama gurunya aja Pak, dia berani gandeng gitu. Orangnya sih gampang bergaul. Misalnya kalau kita makan gitu, masih kecil aja Pak, makan di pecenongan atau apa, nanti dia makan cepet, udah makan nanti dia ngobrol sama pelayannya sama siapa. Penginjil itu bagus tuh. Iya, ngobrol di kelas juga Pak. Aduh ampun, saya tiap kali dipanggil guru gara-gara ngobrol dulu. Gitu, tapi Pak. dia bagus nggak nilainya, naik kelas terus atau bagaimana?
naik sih, tapi mesti dibimbing juga sama kita. Jadi sekolahnya kan rada susah gitu Pak, di penabur. Jadi saya yang stres gitu. Jadi bawel terus suruh belajar gitu. Kata belajar bagi setiap orang itu bentuknya beda-beda. Kalau memang anak itu punya pola belajar yang beda dengan mamanya, jangan dipaksa sebagai cara mamanya. Jadi biarin dengan cara dia, asal dia tetap naik dan dia mampu. Karena tidak harus anak itu, memang ini cara yang salah kita di Indonesia, tidak harus anak itu harus sekolah. Seharusnya begitu dalam hidup ini. Kalau mereka punya cara lain, tapi asal kita awasi betul, wah hebat sekali. Saya beri contoh 2 orang saja. Satu masih hidup, satu sudah mati. Satu yang sudah mati namanya Thomas Alva Edison. Dia itu nggak bisa belajar, dia itu nggak bisa baca. Kenapa? Karena dia punya penyakit namanya dialeksia. Kelas 3 SD, mau naik kelas 4 dia keluar. Karena dikeluarkan, nggak bisa nyusun kata, nggak bisa membuat kalimat jadinya. Tapi dia orang paling hebat di dunia. Tidak ada orang bisa mengalahkan dia. Karena apa? Dia satu-satunya manusia di dunia ini sampai dia mati. Dia punya hak paten dari penemuannya lebih dari 1.300 penemuan. Termasuk yang paling spektakuler itu bola lampu yang kita pakai sampai hari ini. Kedua masih hidup namanya Bill Gates. Dia itu drop out dari perguruan tinggi terhebat namanya Harvard University di Boston. Tapi sekarang jadi orang paling kaya sedunia. Jadi kata belajar itu nggak harus duduk baca buku, nggak harus. Masing-masing kita punya cara berbeda-beda. Nah jadi ibu salah dalam menilai anak ini. Kalau dia cuek, belum tentu dia malas, belum tentu dia nggak belajar. Karena dia punya cara sendiri untuk dia belajar. Bukan seperti cara mamanya dulu. Duduk, baca buku, diem. Nggak harus, jadi biarin aja. Kalau nggak naik ya biar dia malu. Kenapa? Pasti dia akan malu, nggak mungkin. Kalau nggak malu, ya carikan cara lain. Mungkin dia nggak harus sekolah. Itu loh, bisa cara lain, Pak. Oke, yang lain? Ada pertanyaan, Pak, saya menyadari disiplin diri itu terkadang menyakitkan atau sulit. Bukan terkadang, selalu salah kalau kata Oh terkadang. gitu ya. Untuk saya mau tanya, kenapa saya dalam kurung manusia tidak bisa tahan dalam menghadapi disiplin? Cara menanggulangi kejenuhan dalam disiplin itu bagaimana? Ya tadi itu kita lihat dampaknya. Kalau kita nggak didisiplin, kita rugi. Ada kata kutuk tadi itu. Ya rugi sendiri-sendiri kalau kita memang itu pilihan kita. Kita nggak akan mengalami ketaatan mutlak kalau kita nggak rasa takut akan akibat daripada tidak disiplin. Jadi itu saja. Jadi bukan masalah hukumannya, tidak. Tapi akibatnya itu loh. Kalau kita nggak mendisiplin diri, rugi kita ini. Jadi terimalah rasa sakit. Itu saya punya prinsip dalam hidup Yusuf itu. Kenapa Yusuf bisa berhasil? Karena dia punya konsep. Yusuf itu menikmati ketidaknikmatan itu senikmat-nikmatnya. Ayo ikuti. 1, 2, 3. Menikmati ketidaknikmatan senikmat-nikmatnya. Katakan amin. Amin. Pasti engkau akan